Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Dugadendi. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan manajemen dari buku Stephen Robbins and Mary Coulter, berkaitan dengan social responsibility and managerial ethics. Dan pada pertemuan hari ini, Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian, bagaimana kita belajar menambah pengetahuan dan wawasan kita berkaitan dengan tanggung jawab sosial kita kepada stakeholders dan bagaimana kita berperilaku etis terhadap sesama, rekan kerja, bawahan, atasan, dan lain sebagainya. Dan kita akan masuk di dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama berkaitan dengan what is social responsibility? Apa itu tanggung jawab sosial? Ya, kalau kita bedah ada beberapa pandangan. Yang pertama, pandangan berkaitan dengan klasik, ya, pandangan-pandangan klasik, pandangan-pandangan yang uh, dulu ya, dahulu. Ya, management's only social responsibility is to maximize profits by operating the business in the best interest of the stockholders. Jadi, Bapak dan Ibu serta teman-teman semuanya, tanggung jawab sosial dari pandangan klasik, pandangan dahulu, mereka melakukan tanggung jawab sosial ketika ya atau tujuannya belum mengarah ke sana, tetapi bagaimana mereka memaksimalkan keuntungan mereka, ya, karena mereka bertanggung jawab kepada para pemegang saham. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian, rekan-rekan akademia sekalian, bahwasannya zaman dulu mereka hanya berproduksi, tidak melihat dampak lingkungan yang akan terjadi itu seperti apa. Ya, dampak lingkungan melalui emisi gas buang, melalui limbah-limbah yang bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan, yang bisa mengakibatkan kesejahteraan manusia, lingkungan hidup yang tercemar. Karena mereka hanya fokus kepada bagaimana saya atau bisa meningkatkan profit dari organisasi saya. Ya, karena saya tanggung jawab pada pemegang saham. Saya punya target untuk bisnis saya tetap survive. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Ini dari Winston Churchill. Expanding the firm resource on doing social good unjustifiably increases cost that lower profits to the owners and raise price to the consumers. Jadi Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian, di dalam pandangan klasik, ya, ketika mereka melakukan tanggung jawab sosial, mereka hanya meningkatkan cost saja, itu akan mengurangi profit. Oleh karena itu, supaya profit mereka tetap terjaga, bagaimana mereka bisa membebani ke konsumen. Jadi contoh misalkan harga yang ditawarkan ke konsumen dinaikkan sedikit supaya profit mereka tetap terjaga. Nah, kenaikan atau selisih sedikit ini kemudian dia atau organisasi tersebut baru dipergunakan untuk tanggung jawab sosial. Ini di dalam pandangan klasik. Nah, kalau kita lihat lagi dalam pandangan socio-economic, management social responsibility goes beyond making profits to include protecting and improving society welfare. Jadi di dalam pandangan socio-ekonomik, organisasi melakukan tanggung jawab sosial bukan hanya making profit, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semuanya, tetapi sudah termasuk melindungi, ya, protecting and improving society's welfare. Bagaimana mereka melindungi sekitarnya atau tanggung jawab sosial yang ada di sekitarnya. Nah, kalau kita lihat di sini, corporation are not independent entities, responsible only to stockholder. Jadi, di dalam pandangan sosioekonomik, sebuah perusahaan itu tidak berdiri sendirian. Karena di dalam konsep tanggung jawab sosial yang nanti kita akan pelajari, itu bagaimana kesatuan organisasi itu terdiri dari berbagai macam entitas, Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian. Mulai dari stockholders, mulai dari karyawan, mulai dari lingkungan sekitar, mulai dari pesaing, mulai dari rekan bisnis, partner, rekan kerja.
supplier, distributor, dan lain sebagainya. Karena entitas dalam kesatuan organisasi, mereka tidak hanya berdiri sendiri. Ya. Firms have a moral responsibility to larger society to become involved in social, legal, and political issues. Ya, jadi perusahaan itu dia mempunyai tanggung jawab moral. Tujuannya adalah untuk image-nya dia, selain mereka mempunyai image atau citra perusahaan yang baik, mereka bisa dipercaya oleh lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar merasa nyaman ketika perusahaan atau organisasi membangun pabrik misalkan di tempat tersebut, mereka tidak terganggu. Karena mereka misalkan membuat jalan yang bagus, tanggung jawab sosial. Kemudian menanam pohon, memberikan sumbangan, donasi, program donor darah, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga entitas di sekeliling dari perusahaan itu merasa nyaman. Mereka ada dampak positif ketika perusahaan tersebut datang untuk membangun usahanya atau membangun pabrik di tempatnya mereka. Kemudian bagi konsumen, mereka percaya bahwasannya perusahaan tersebut membuat suatu produk atau delivering nilainya itu dengan baik. Mereka tidak ragu untuk mengkonsumsi misalkan makanan atau minuman ataupun baju dan lain sebagainya yang menyehatkan bagi tubuh mereka. Karena mereka trust, percaya. Ya, kemudian masyarakat juga percaya bahwasannya produk atau jasa yang mereka gunakan itu tidak mencemari lingkungan. Ya. Selanjutnya, di dalam pandangan sosial ekonomi view, bagaimana mereka melakukan hal yang benar, to do the right thing. Dan setelah ini kita akan bahas berkaitan dengan managerial ethics, melakukan hal yang benar. Nah, to whom is management responsible? Kepada siapa manajemen responsible? Kalau kita lihat, di sini ada stage 1 sampai stage 4. Ya, stage 1 itu yang pandangan klasik ya, owners and management. Ya. Kedua, employees. Ketiga, constituents in the specific environment. Dan yang paling besar lagi, stage 4, broader society. Jadi tanggung jawab sosial di sebuah perusahaan atau organisasi tidak melihat siapa. Karena kita disekelilingi oleh berbagai macam stakeholders, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya yang tadi saya katakan. Ada karyawan, ada supplier, distributor, kemudian masyarakat dan lingkungan sekitar, konsumen. Bagaimana kita mempunyai tanggung jawab moral untuk memberikan kehidupan, ya, seperti Winston Churchill. Bagaimana kita tidak mencemari lingkungan, bagaimana kita menginformasikan bahwa produk atau jasa mempunyai kandungan ABCDE, sehingga stakeholders kita percaya terhadap organisasi kita. Kemudian bagaimana kita memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Ya. From obligation to responsiveness to responsibility. Ya. Dari kewajiban sampai tanggung jawab. Kalau kita lihat urutannya di dalam teori tanggung jawab sosial, itu ada 3, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya. Ada social obligation. Ya. Social obligation di mana suatu perusahaan atau korporasi itu mereka melakukan tanggung jawab sosial hanya untuk ya sudah supaya tidak terkena hukuman. Secara legal sudah terpenuhi, just hanya itu saja. Tidak lebih untuk kebutuhan ekonomi dari perusahaan itu. Tahap yang kedua adalah social responsiveness. Ya. Dikatakan social responsiveness ketika sebuah perusahaan melakukan tanggung jawab sosial hanya kurun waktu jangka pendek. Ya, hanya jangka pendek, hanya untuk social exposure, hanya untuk kebutuhan populer. Ya, mereka diingat, gitu ya, dikenali, ya hanya untuk kebutuhan populer dan hanya untuk jangka waktu yang pendek. Nah, tahap yang ketiga yaitu social responsibility. Ini di luar, beyond its legal and economic obligation. Ini melampaui dari legal, hukum, atau kewajiban ekonomi, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya. Bagaimana mereka melakukan tindakan yang benar, bagaimana mereka melakukan atau beraktivitas perusahaan tersebut untuk kebaikan lingkungan, untuk kebaikan
orang banyak, masyarakat banyak yang bisa berguna dan berdampak positif bagi society. Ya, kalau kita lihat di sini social responsibility versus social responsiveness. Ya, major consideration-nya social responsibility secara etik, social responsiveness pragmatic, praktis ya, pragmatis ya. Fokusnya mereka kalau social responsibility and social responsiveness means emphasis-nya social responsibility obligation, social responsiveness responses, social responsibility long term jangka panjang ya, dan social responsiveness medium and short term ya. Kalau kita lihat social responsibility dia etik, dia jangka panjang dibandingkan social responsiveness bukan untuk tujuan populer tetapi lebih dari legal, lebih dari kebutuhan ekonomi, tetapi bagaimana membuat sesuatu yang baik bagi lingkungan sekitar. Nah, bagaimana manajerial ethics-nya? Ya, ketika kita berbicara dengan tanggung jawab sosial, ada kaitannya dengan manajerial ethics. Apa itu ethics, Bapak dan Ibu rekan-rekan akademia sekalian? Ethics, prinsip, nilai, dan kepercayaan apa yang benar dan apa yang salah. Ya. Nah, ethical dilemma, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu berbuat dan berperilaku etis ataukah tidak etis. Ya, ketika kita lihat tadi Bapak dan Ibu rekan-rekan semuanya, ethics digambarkan adalah sebuah prinsip, sebuah nilai ketika kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Ya. Nah, ketika kita berbicara mengenai lingkup organisasi, ketika Bapak dan Ibu rekan-rekan akademia semuanya bekerja ataupun ada di dalam lingkungan organisasi, ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu berperilaku etis dan ada kadang berperilaku tidak etis, yang tidak baik, yang tidak benar. Apa saja faktor-faktor ini? Gitu ya. Individual karakteristik individualnya, issue intensity, ethical or unethical behavior, organizational culture, structural variables. Ini adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi etik dan perilaku tidak etis. Nah, ethical dilemma itu nanti kita akan berbicara berkaitan dengan stage of moral development. Jadi setiap orang mempunyai step atau level-level, seberapa level pengembangan moralnya dia yang bisa mempengaruhi nanti seseorang berperilaku etis atau tidak. Nah, di sini di dalam buku Stephen Robbins, American Author, kita akan melihat bahwasannya level of individual moral development itu ada 3. Bapak dan Ibu rekan-rekan semuanya. Ada pre-conventional level, conventional level, dan principle level. Ya, stage of moral development interacts individual karakteristik yang tadi ya, organization structural design, organization culture, the intensity of the ethical issue. Ya, jadi seseorang itu mempunyai level moral development itu ada 3 level, pre-konvensional, konvensional, dan principle. Kemudian kegiatan atau pengembangan moral itu ditentukan oleh apa saja? Ada 4 dimensi. Ya, karakteristik dari individu tersebut, kemudian struktur organisasinya, budaya organisasinya, dan intensity of the ethical issue. Nah, kita bahas 3 level moral development. Ya. Ini levelnya. Yang paling bawah adalah pre-konvensional. Mereka mengikuti aturan, orang-orang yang ada di dalam level ini adalah orang-orang yang mengikuti aturan karena mereka takut dihukum. Sticking to rules to avoid physical punishment. Ya, kita naik lagi konvensional adalah orang-orang yang masuk dalam level ini adalah orang-orang yang mematuhi ya, fulfilling obligation, mematuhi kewajiban yang mereka sudah sepakati. Sudah ada aturannya. Ya sudah, saya masuk ke negara, misalkan negara kita, saya mematuhi karena memang undang-undang yang berlaku adalah A, B, C, D, E. Dan saya harus mematuhi undang-undang tersebut. Kemudian level yang paling tinggi lagi adalah prinsip.
Ya, orang-orang yang berpegang teguh, yang mempunyai prinsip, yang mempunyai nilai-nilai yang dia percaya, dia yakini mana yang benar dan mana yang salah. Meskipun mereka dibully, meskipun mereka dihukum, punish, meskipun mereka terkena violation, ya mereka tetap pegang teguh terhadap prinsip nilai yang mereka yakini itu adalah benar. Itu tahap yang ketiga atau tahap yang paling tinggi. Nah, selanjutnya kita berbicara berkaitan dengan individual karakteristik affecting ethical behaviors. Ya, karakteristik individu yang bisa berpengaruh terhadap perilaku etik. Ada value atau nilai. Apa itu value atau nilai? Basic conviction about what is right or wrong on a broad range of issue. Ya, basic conviction, pendalaman ya. Hal-hal yang dia yakini benar ataupun salah terhadap beberapa isu. Nah, selanjutnya adalah personality variables. Nah, di dalam individual karakteristik ada nilai, ada personality variables yang di dalamnya ada ego strength yang berpengaruh terhadap ethical behavior, ya, kekuatan ego. Personality measure of the strength of a person conviction. Kemudian ada locus of control. Nah, locus of control ini adalah a personality attribute that measures the degree to which people believe they control their own life. Nah, locus of control ini dibagi dua, ada internal locus dan external locus. Internal locus adalah orang-orang yang mempercayai bahwa yang mengatur hidup saya, ya, sukses atau tidaknya, ataupun saya berperilaku baik atau tidak, adalah dari diri saya sendiri. Nah, sebaliknya adalah external locus, ada kepercayaan apa yang menimpa dirinya adalah didasarkan oleh keberuntungan, kesempatan yang datang dari luar. Ada variablesnya apa saja? Ya, structural variables itu ada organizational karakteristik yang di dalamnya misalkan performance appraisal system, ya manajemen reward nanti masuk, ya penilaian kinerja, behaviors, behaviors atau perilaku etik yang ditimbulkan atau yang ditunjukkan oleh manajer. Ya, ini yang bisa menjadi sikap dari para karyawannya. Ketika misalkan manajer kita bertindak etis, otomatis atau ada kaitannya mempunyai dampak yang besar bagi setiap karyawan yang ada di bawah manajer tersebut untuk berperilaku etis. Dampaknya adalah ketika manajer atau atasan berperilaku etis, harapannya adalah karyawan yang di bawahnya atau staff-staff yang ada di bawahnya atau bawahannya itu merasa sungkan ketika mereka tidak berperilaku etis. Dia melihat tauladan. Ya, oh saya saja sudah melakukan hal yang baik, hal yang benar, masa saya tidak. Kemudian yang kedua yaitu organizational culture, budaya organisasi. Ya. Dan yang terakhir yaitu intensity of the ethical issue. Nah, kalau kita lihat determinant of issue intensity apa saja? Ya, isu-isu yang berkaitan atau yang berdampak pada ethical behavior. Misalkan dampak dari ketika misalkan kita tidak berperilaku etis. Dampaknya apa? Image-nya turun. Perusahaan kita mengalami kerugian, perusahaan kita tidak dipercaya oleh orang. Akibatnya bisa ditutup, bisa juga dipenjara. Ya, bisa juga terlikuidasi. Kemudian dampak sosialnya kepada masyarakat seperti apa? Dampak ketika misalnya kita berbuat salah. Ya. Nah, how managers can improve ethical behavior in an organization? Ya, secara praktis, secara praktikal, secara praktek, bagaimana seorang manajer itu bisa meningkatkan perilaku etik di dalam organisasinya? Nah, pertama, hire individual with high ethical standard. Ya, kita meng-hire orang-orang atau calon-calon karyawan yang mempunyai standar etika yang tinggi. Kita membangun code of ethics and decisional rules. Kita membuat suatu kebijakan, sebuah aturan yang di dalamnya menyangkut berkaitan juga dengan etika. Kita contoh baik
example. Jangan hanya berbicara saja, tetapi lakukan dengan tindakan. Sehingga karyawan yang ada di dalam organisasi tersebut melihat sosok yang bisa dia ikuti, sosok teladan yang ingin dia ikuti. Set realistic job goals and include ethics in performance appraisal. Kemudian yang kelima yaitu provide ethics training, adanya pelatihan berkaitan dengan etik. Conduct independent social audits, provide support for individual facing ethical dilemma. Ya, ini adalah 7 cara bagaimana seorang manajer atau atasan bisa meningkatkan ethical behavior di dalam sebuah organisasinya atau perusahaan ataupun korporasi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan akademia semuanya. Terima kasih dan salam akademia.